Salam para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, baik di jalur Facebook dan juga di jalur FM 104,2. Kita masih dalam tema cinta kasih suami istri, dan para pendengar di studio Pak Tion dan Bu Dwi sebagai narasumber kita dalam memberikan pencerahan apakah itu cinta kasih suami istri. Baik Pak Tion, tetaplah yang namanya cinta ini harus dirawat kan. Dan cinta itu memerlukan tanggung jawab, kewajiban dan kesetiaan. Nah, tiga hal itu memang sesuatu yang tidak mungkin dielakkan baik oleh suami atau istri. Apapun yang terjadi, menerima pasangan dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka, sampai maut memisahkan. Dan ini merupakan suatu ketetapan yang diberikan Allah dan ditetapkan oleh Yesus dalam perjanjian baru, bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tetapi dalam proses itu tidaklah semudah yang dipikirkan oleh pasangan yang masih pacaran, ya kan? Karena yang indah-indah saja dalam pacaran, tetapi keluarga atau relasi suami istri itu memerlukan pendampingan, komunitas dan sebagainya. Nah, ini yang penting. Bagaimana Pak Tion dan Bu Dwi ini berelasi dan menjadi pendamping suami istri, walaupun waktu itu di usia cukup muda ya, sudah mampu diberikan pelayanan dan tugas yang sangat tanggung jawabnya besar ini ya, memberikan pendampingan bagi suami istri. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang proses itu. Silakan Pak Tion. Ya, baik, terima kasih Pak Ian. Tentu di dalam kehidupan berkeluarga, saya yakin bahwa kita semua tidaklah semulus ketika kita berpacaran gitu ya. Ketika berpacaran memang biasanya hal-hal yang manis-manis saja yang muncul gitu. Baik. Termasuk juga ketika termasuk sifat dan perilaku juga yang muncul itu biasanya hanya dari luar saja gitu. Artinya walaupun kami berdua ini pacaran cukup lama ya, 7 tahun gitu ya, saya dengan Dwi ini pacaran 7 tahun. Artinya dengan perjalanan pacaran seperti itu tentu, nah setelah kami menikah juga, pada saat pacaran itu belum semua itu muncul. Artinya masih ada yang tersembunyi gitu. Artinya ada hal-hal yang belum diketahui secara mendalam gitu. Nah, memang itu tadi bahwa kita di dalam berpacaran itu masih banyak hal yang belum keluar gitu. Nah, setelah kita berkeluarga tentu sifat dan perilaku asli kita itu akan muncul. Nah, dengan sifat asli yang muncul ini tentu bagaimana kita menghidupi perkawinan itu gitu. Tentu sekali lagi bahwa perkawinan itu tidaklah semulus apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat secara kasat mata itu. Tentu banyak hal yang kita hadapi. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Tentu kita meyakini lagi bahwa yang pertama, kita pernikahan secara Katolik ini pernikahan yang dipersatukan oleh Allah. Melalui sakramen pernikahan itu memang di situ kita diberkati oleh imam. Imam itu sebagai perantara, tetapi dia itulah Allah yang hadir pada saat itu gitu. Baik. Nah, tentu dengan kehadiran Allah itu sekali lagi bahwa kita meyakini bahwa perkawinan kita itu suci, dan kembali lagi bagaimana kita menjalin komunikasi kita bersama pasangan suami istri ini agar kehidupan perkawinan ini dapat berjalan dengan baik dan langgeng gitu, sehingga harapan kita hingga maut yang memisahkan. Tentu kita kalau kami berdua dengan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan, terutama di dalam pembinaan
keluarga, melalui kelompok kategori itu sangat penting saya pikir. Baik. Ya, itu yang kami lakukan berdua gitu. Baik Bu Dwi, tadi Pak Tion katakan komunikasi ya. Berarti komunikasi ini banyak orang pikir ini komunikasi ini hanya omong-omong saja, ketemu suami, say hello, nanti setelah itu urusannya bisa di dapur atau di sumur atau di kasur kan. Padahal tidak seperti itu. Banyak orang memikirkan komunikasi itu hanya ya sewajarnya. Padahal relasi suami istri itu sangatlah penting untuk menjadi teladan anak-anak ya. Nah, bagaimana komunikasi yang dijalin oleh Bu Dwi kepada Pak Tion ini mampu untuk menjadi inspirasi bagi pasutri-pasutri yang didampingi? Silakan Bu. Iya, menyambung yang disampaikan oleh pasangan saya tadi. Ya. Pada saat kami menikah ya, awalnya memang sangat sulit karena menyatukan dua pribadi yang berbeda ya. Baik. Pada saat menikah ada perbedaan-perbedaan, lalu ada hal-hal yang menurut kami itu tidak dapat kami terima satu sama lain karena berbeda itu tadi. Baik. Namun pada saat kami usia perkawinan 3 tahun, kami waktu itu mengikuti komunitas marriage encounter. Ya. Pada saat itu kami diajarkan bagaimana teknik untuk berkomunikasi. Kita dapat berani menyampaikan perasaan-perasaan terdalam kepada pasangan. Ya, karena perasaan itu kalau kita tidak diungkapkan itu pasangan kita ternyata tidak mengetahui. Kita selama ini kan menganggap dengan tingkah laku kita pasangan kita bisa paham, ternyata tidak. Setelah kita sampaikan ya rasa emosi, kemudian rasa tidak dimengerti pasangan itu menjadi hilang. Jadi pasangan dapat mengerti apa yang kita rasakan, apakah kita kecewa atau apakah kita senang, kita dapat berbagi perasaan. Ya, tadi ada sesuatu yang menarik, benang merah, perasaan. Nah, ini yang sering akhirnya membuat orang katanya terluka karena tidak memahami perasaan. Apalagi laki-laki ini kan biasanya kurang peka ya Pak Tion ya. Intinya kalau tidur ya tidur kan begitu. Nanti kalau marah ya marah ya kan, kalau tidak ada kopi kan, padahal sebenarnya tidak tahu pasangannya lagi membutuhkan apa ya kan, dan sebagainya. Nah, Pak Tion ini bagaimana nih relasi komunikasi dan perasaan ini dibangun untuk membina keluarga supaya pasutri-pasutri para pendengar RRI Pro 1 Pontianak ini dapat terinspirasi lah oleh pengalaman Pak Tion dan Bu Dwi. Silakan Pak Tion. Oke. Memang ya apa yang disampaikan oleh pasangan saya tadi benar, bahwa kami di awal masa pernikahan itu memang kami untuk menyatukan itu terjadi kesulitan gitu. Kesulitan artinya memang kami menyadari bahwa dengan kesulitan itu makanya kami tadi mengikuti weekend MA gitu. Nah, setelah itu kami diajarkan bagaimana kita memahami sebenarnya perasaan dari pasangan kita itu tadi. Ya, terkadang memang pola kita terutama di dalam mendengarkan ini biasanya yang terjadi kesulitan gitu. Karena kita jarang kita mau mendengarkan, tetapi kita lebih banyak menceritakan gitu. Tetapi pada prinsipnya rupanya mendengarkan itu juga sangat yang membantu komunikasi kita. Ya, terkadang banyak hal yang kita lakukan gitu ya, yang contoh kecil saja seperti saya kan mendengarkan itu biasanya ketika Dwi bercerita, saya hanya mendengarkan sambil melihat sesuatu gitu, melihat handphone lah ya, banyak handphone gitu, sambil menonton TV, sambil mengerjakan sesuatu gitu. Ternyata karena kita tidak fokus mendengarkan ini, artinya di situ juga ya kita tidak menjadikan komunikasi itu dengan baik gitu ya. Artinya dia hanya berjalan satu arah, padahal kan kita di dalam komunikasi pasangan suami istri itu terutama berdialog itu kan tidak hanya satu mendengarkan tetapi yang lain mengabaikan gitu. Tetapi memang kita sama-sama ya saling memberikan perhatian gitu, saling
ya berkomunikasi gitu. Ketika pasangan kita ya menyampaikan, kita mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan hati gitu ya, menyimak gitu, sehingga pasangan kita juga merasakan dihargai. Nah, kami biasanya di awal-awal pernikahan itu contoh kecil yang sering menjadi ya permasalahan kecil itu biasanya di hal yang kecil gitu, artinya dalam hal mendengarkan seperti itu tadi sudah jadi komunikasi kami kurang baik gitu. Biasa itu yang biasa kami lakukan gitu, artinya dari hal kecil dulu gitu ya. Ya, saya pikir itu Pak Ian ya. Baik, memang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu, mengutip kata-kata Yesus, hendaknya kamu setia terhadap perkara-perkara kecil, sehingga nanti kamu setia terhadap perkara-perkara besar. Nah, cinta melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Nah, Bu Dwi, tadi menarik ya, bagaimana pasangan itu butuh diperhatikan, perlu dilihat apa masalahnya ya. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mengerjakan aktivitas lain. Nah, ini biasanya akhirnya tidak nyambung kan. Yang satu butuhnya kopi, yang lain butuhnya gula sebenarnya. Sebenarnya kalau disatukan, dikasih air, malah itu menjadi, ya kita bisa minum kopi bareng kan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana selama usia 17 tahun ini dan pada usia yang cukup muda sudah bergabung di tadi komunitas ME, menjadi mampu mendampingi pasangan-pasangan, bahkan pasangan-pasangan yang usia perkawinan sudah di atas 20 sampai 25 tahun ke atas pun, atau 30, kita pikir sudah mengerti pasangannya yang sudah kakek nenek kan. Rupanya selama ini memendam rasa, hanya tidak mau ribut saja. Padahal menurut komunikasi yang baik itu ya, artinya kalau dibicarakan agak ribut itu sebenarnya lebih baik daripada diam sama sekali. Nah, silakan Bu Dwi untuk menjelaskan. Memang tadi juga telah disampaikan oleh pasangan saya terkait mendengarkan, ya mendengarkan tidak hanya dengan telinga namun dengan hati. Ya. Jadi kita dapat saling memahami. Lalu yang berikutnya, kita nih berbeda, jadi kita tidak harus mengubah pasangan kita, tetapi kita menerima pasangan kita itu seperti apa. Lalu berani mengungkapkan perasaan kita kepada pasangan, itu akan membuat kita menjadi lega dan semakin akrab. Iya, semakin akrab, tidak ada yang menjadi beban di antara kita, karena kan kita sudah menjadi satu, bukan lagi dua. Iya. Iya. Jadi perlu sekali menyediakan waktu, apalagi dalam usia perkawinan itu ya, kita ini kan seperti HP, seperti TV yang bila sudah terlalu lama dihidupkan perlu dicas. Perlu dicas. Jadi perlu direfresh kembali. Ya, kadang-kadang kita sudah lupa dengan apa makanan kesukaan pasangan kita, sudah lama, sudah biasa, jadi tidak ada yang spesial lagi. Itu yang mesti tetap kita jaga. Ya, sebenarnya kami juga masih berproses, kami juga belum terlalu baik-baik dalam karena suami istri itu tidak ada yang sempurna ya Pak Ian ya. Jadi kita juga berproses dengan kami terlibat dalam pelayanan, mendampingi pasangan suami istri, kami semakin melihat diri kami masing-masing. Begitu. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, kita juga menyapa ya komunitas ME Distrik 11 Pontianak ya. Ini komunitas yang sangat solid. Selamat pagi para pasutri-pasutri di komunitas ME 11 Pontianak dan juga para pasutri yang ada di Kuskupan Agung Pontianak. Jadi selamat pagi, semangat pagi pada Minggu Palma ini. Baik Pak Tion, menarik tadi. Dan juga pada tahun ini ya, karena cinta kasih suami istri ini, kita Kuskupan Agung Pontianak lah, dan khususnya ME Distrik 11 Pontianak ini mendapatkan suatu hal yang istimewa ya. Jadi usia cukup lama nih komunitas ME, lalu Denas ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit
dengan para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, karena banyak yang sudah bertanya itu apa itu Denas. Karena Monsinyur Agustinus Agus juga, Uskup Agung kita, sudah mengatakan kepada umat bahwa akan ada event besar di Uskupan Agung Pontianak dan di Kota Pontianak khususnya. Silakan Pak Tion. Ya, oke. Denas itu Pak Ian ya, itu sidang Dewan Nasional yang diikuti oleh komunitas ME yang ada di seluruh Indonesia. Pasutrinya ya. Pasutrinya yang tentu ini kan di dalam ME itu ada istilah distrik dan wilayah. Nah, untuk saat ini memang ada 20 distrik dan 6 wilayah yang akan bergabung di dalam sidang Denas itu. Nah, kita Pontianak, Keuskupan Agung Pontianak mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah. Kehadiran ME di Pontianak sudah 42 tahun. Wah, cukup tua ya. Sudah cukup tua, namun baru kali ini kita berkesempatan untuk melaksanakan sidang Denas. Pertama kali ya? Pertama kali. Luar biasa. Ya. Nah, tentu ini ya tidak ya menutup kemungkinan juga bahwa kita inilah yang bisa kita lakukan melalui persiapan gitu ya, yang saat ini sedang kita lakukan. Dan memang benar yang dikatakan bahwa ini adalah gawai besar kita karena itu tadi, karena pertama kali dan ini dihadiri oleh komunitas ME yang ada di seluruh Indonesia. Bukan hanya sekedar delegasi yang hadir, tetapi itu komunitas-komunitas, artinya pasangan suami istri yang sudah berpengalaman ya mendampingi pasutri-pasutri. Ya, itu yang akan hadir. Tentu kita berharap nanti di dalam persiapan kita berjalan dengan baik. Kebetulan memang kami berdua dipercaya untuk menjadi ketua panitia dalam kegiatan luar ini. Biasa. Dan ya kami berharap kepada komunitas ME yang ada di Pontianak maupun yang ada di seluruh Indonesia untuk mendoakan supaya kegiatan Denas ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik, Bu Dwi, kalau ada Denasnya berarti sebenarnya juga program dari komunitas ME Distrik 11 ini kan ada weekendnya ya. Nah, ini terkadang ini banyak pasutri ini pikir weekend itu seperti dikerjain, seperti ospek ya. Padahal cinta kasih suami istri itu mesti dirawat dengan kepasutriannya, dengan komunikasi tadi, mendengar dengan hati, kemudian ada pilar-pilarnya yang memang selama ini banyak sebenarnya tidak dilupakan oleh pasutri, tapi dia berdoa sendiri-sendiri, tidak mau berdoa dengan pasangan ya kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa itu weekend ME untuk merawat cinta kasih suami istri. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, memang kemarin sebenarnya ada 3 kali Distrik 11 ini. Baiknya bulan Februari sudah terlaksana dan ini akan ada lagi di bulan Mei dan bulan Juli. Iya. Bulan Mei tanggal 15 sampai 17. Nah, itu dicatat ini para pendengar. Ya, bulan Juli itu tanggal 20 sampai tanggal 23. Baik. Kalau Juli itu seluruh Indonesia Pak Ian. Berarti weekend Nusantara ya? Weekend Nusantara. Jadi di dalam weekend itu ya yang dilaksanakan dari hari Jumat sampai hari Minggu. Hanya 3 hari. Iya, hanya 3 hari. Jumatnya itu pun Jumat malam masih bisa beraktivitas. Ya, di mana kita sebagai pasangan suami istri itu mendapat masukan dari 3 narasumber pasangan suami istri dan 1 romo. Itu tadi tentang komunikasi, mengenal diri sendiri. Lalu tentang mendengarkan, bagaimana kita menyampaikan hal-hal sulit atau bagian tersulit yang tidak dapat kita sampaikan kepada pasangan. Di mana juga di situ kita didukung seperti Pak Ian tadi sudah menyampaikan bahwa berdoa pasangan. Doa pasangan itu sangat penting. Karena kalau berdoa pasangan itu kita dapat saling bergantian menyampaikan wujud-wujud doa kita kepada Tuhan. Jadi itu Pak Ian. Baik. Pak Tion, ini luar biasa ya. Berarti cinta kasih suami istri ini harus dirawat ya.
baik secara komunitas lokalnya ya kan di paroki ya kan, biasanya kan di paroki ada seksi keluarga ya. Kemudian secara komunal itu ada kategorial yang memang sudah diberikan restu oleh Kuskupan Agung Pontianak lah, khususnya kita bicara di kuskupan kita ini. Dan komunitas ME itu sudah 42 tahun dan mungkin sudah ratusan pasangan ya, mungkin sudah ribuan ya dari angkatan pertama. Nah, jadi proses-proses ini kan membutuhkan yang namanya sharing dari Pak Sutri. Inilah yang menguatkan ya. Nah, bagaimana Pak Tion ini memberikan sharing ini kepada Pak Sutri muda atau calon Pak Sutri dalam KPP atau dalam seksi keluarga dan bahkan dalam pendampingan di komunitas ME. Silakan Pak. Ya, tentu kalau kita sering, tentu yang kita sharingkan itu memang pengalaman pribadi kita. Baik. Ya, pengalaman kita ya sebenarnya pengalaman yang sehari-hari kita lakukan dan yang biasa saja kan. Biasa saja dan ya itu juga biasa yang dialami oleh para pasutri juga biasanya ketika kita melakukan sharing itu, baik melalui kegiatan Weekend ME maupun pada saat kita memberikan materi KPP biasanya. Baik. Nah, tentu yang hal-hal yang biasa-biasa itu juga yang sering dialami oleh para pasutri ya, biasanya seperti itu dan ini kita tidak mengambil sharing yang berat-berat ya, ringan saja sebenarnya. Ringan saja gitu kan, supaya itu juga menyentuh. Dan kadang dengan hal-halnya seperti itu juga yang biasanya kalau kita alami itu juga biasa meneguhkan juga para pasangan suami istri nantinya gitu. Saya pikir itu, jadi pada saat kita sharing itu kita mengambil yang biasa-biasa kita lakukan seperti tadi, bagaimana kita berdialog, bagaimana kita mendengarkan, yang biasa kita lakukan gitu, yang biasa kita alami sehari-hari gitu. Saya pikir seperti itu Pak Ian. Baik Bu Dwi, tadi menarik yang disampaikan oleh Bu Dwi ini. Weekend ini kan banyak orang berpikir justru malah menyulitkan karena harus sepasang kan. Padahal misalnya di rumah aja tidurnya bareng kan begitu. Masa lalu ikut weekendnya hanya sendiri ya. Terkadang ini kan hal-hal seperti ini memang memberatkan. Nah, bagaimana tips dan trik Bu Dwi itu untuk menarik para pasutri ini bisa dibina, dibimbing dalam komunitas ini? Kalau memang hanya sekedar untuk ingin tahu pun juga tidak ada masalah ya kan, karena nanti dia bisa membantu di komunitas lokalnya. Nah, silakan Bu. Iya, ya memang tidak mudah ya Pak Iwan ya mengundang para pasutri untuk ikut weekend. Padahal di dalam weekend itu sesuatu yang dikhawatirkan seperti yang disampaikan Pak Ian itu tidak terjadi. Segala rahasia, segala apa itu hanya diketahui oleh berdua saja. Betul. Jadi termasuk narasumber tidak. Jadi kami dari ME kami berusaha untuk mengundang, ya syaratnya untuk weekend ME ini ya memang pasutri yang sudah usia perkawinan 3 tahun. Iya, baik. Minimal ya. Iya, minimal usia 3 tahun. Kemudian tidak dalam permasalahan yang berat. Ya, tidak berkonflik lah. Tidak berkonflik. Namun kalau misalnya dalam suatu ada satu ibaratnya punya permasalahan, kalau mereka sendiri yang punya keinginan untuk mengikuti weekend itu juga nggak masalah. Silakan. Asalkan tidak dipaksa oleh pihak dari luar. Itu yang terkait weekend. Jadi kami sangat mengajak, berharap kepada pasangan di luar sana untuk marilah ikut ME karena sangat membantu dalam relasi kepasutrian kita. Kita dapat lebih saling memahami, lebih terbuka. Jadi ini untuk yang belum mengikuti, dan yang sudah mengikuti Pak Ian ada kegiatan-kegiatan lanjutan. Betul. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti weekend ME. Ada renewal, lalu ada misa dan sebagainya. Itu yang diadakan oleh komunitas ME agar mereka juga tidak terlepas dari komunitasnya. Baik. Pak Tion dan Bu Dwi, tiada terasa ya perbincangan kita. Nah, mungkin closing statement dari Pak Tion bisa mengenai cinta suami istri dan nanti Bu Dwi tentang
Weekend dan Denas, bagaimana ini bisa menjadi pemantik atau penarik perhatian para pasutri-pasutri, terutama pasutri-pasutri Katolik yang ada di Kalimantan Barat khususnya dan ada di Kuskupan Agung Pontianak. Silakan. Ya, bahwa kita di dalam kehidupan berkeluarga itu mulai pernikahan itu tentu mempunyai sifat dan perilaku kita yang berbeda gitu. Ya. Tentu kita perlu persatukan hal itu dengan bagaimana kita bisa memahami satu sama lain, sehingga itulah kunci utama di dalam perkawinan. Yang kedua, di dalam kehidupan perkawinan tentu kita mau mendengarkan. Ya, kalau kita sudah mau mendengarkan, ya artinya kita tidak berjalan sendiri itu. Kita mendengarkan pasangan kita dan pasangan kita mendengarkan kita. Nah, sehingga dalam kehidupan perkawinan Katolik ini kita berharap bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah itu janganlah diceraikan manusia. Artinya memang kehidupan dalam perkawinan Katolik itu adalah kekal. Jadi kita tidak bisa memisahkan itu, hanya Tuhan yang memisahkan. Itu yang terus kita ingat di dalam janji perkawinan itu. Kalau saya seperti itu Pak Ian yang bisa saya lakukan. Silakan Bu Dwi. Iya, terkait ME ini tadi, Weekend ME, kami mengundang kepada seluruh pasutri untuk menjawab panggilan Tuhan melalui Weekend ME. Tidak rugi, tidak akan menyesal kalau sudah ikut. Baik. Karena bukan kami yang memanggil, tetapi Tuhan yang memanggil melalui teman-teman yang mengajak. Jadi mari ikuti Weekend ME pada bulan Mei dan bulan Juli mendatang. Lalu untuk sidang Denas kami mohon dukungan, mohon doa dari semua pendengar komunitas ME, terutama yang ada di Pontianak dan pastor-pastor paroki yang ada di dekanat kota, karena kami sekarang sudah mulai berkeliling novena untuk mendoakan kelancaran sidang Denas. Luar biasa. Demikianlah para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, perbincangan kita tentang tema cinta kasih suami istri oleh Pak Tion dan Bu Dwi. Semoga bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita tutup Lentera Minggu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau mengundang kami menjadi pasangan suami istri, bukan karena kehendak kami, tetapi atas dasar cinta dan kehendak-Mu yang paling utama. Sehingga kami menerima sakramen perkawinan yang mempersatukan kami menjadi suami istri, menjadi satu daging. Dan kami dianugerahkan karunia anak-anak untuk kami rawat dan untuk kami bimbing menjadi berkat bagi sesama dan juga merupakan karunia yang berasal daripada-Mu. Kami para pasutri dan semua ingin hidup keluarga kami baik, tetapi dalam proses baik itu kami harus banyak belajar daripada-Mu. Firman dan sabda-Mu lah yang menguatkan kami dan menyatukan kami. Dan harapan kami semoga harapan dari komunitas ME Distrik 11 Pontianak untuk weekend dan juga untuk Denas bisa tercapai untuk menjadi teladan bagi cinta kasih suami istri, khususnya di Kuskupan Agung Pontianak dan pada umumnya di Indonesia. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Pak Tion dan Bu Dwi, kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak. Terima kasih. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.